Ke-12 hakim pemimpin Bani Israel berakhir di Hakim Sims. Dalam literatur Islam, dialah yang dimaksud oleh Rasulullah, Nabi Allah Syam'un. Rasul berkata, dari banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah, ada seorang nabi yang masuk ke dalam surga tanpa memiliki satu pengikut pun. Nabi-nabi lain semua memiliki pengikut. Ada yang jumlahnya jutaan, ada yang ribuan, ada yang puluhan, ada yang bisa dihitung jari. Tapi Nabi Syam'un tidak memiliki satu pengikut pun. Nabi Syam'un juga berhubungan dengan hadiah yang diberikan Allah pada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak memiliki pengikut, Nabi Syam'un diberkahi kekuatan fisik yang luar biasa oleh Allah. Hakim-hakim sebelumnya jika memiliki masalah akan dibantu oleh pengikut-pengikutnya. Sedangkan Nabi Syam'un menyelesaikan semua masalahnya sendiri. Akhirnya Nabi Syam'un ditangkap oleh musuh-musuh Allah, lalu dibutakan matanya. Nabi Syam'un bernazar kepada Allah, bila Allah mau mengembalikan penglihatan dan kekuatannya, maka Nabi Syam'un akan berjuang di jalan Allah, berjihad fisabilillah selama 1000 bulan tak berhenti. Ketika sahabat-sahabat Rasul mendengar kisah itu, sahabat kagum dengan pahala fisabilillah 1000 bulan yang didapat oleh Nabi Syam'un. Lalu Allah menghadiahkan kepada umat Rasulullah malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Lalu setelah Nabi Syam'un wafat, Bani Israel tidak lagi memiliki pemimpin. Di masa Nabi Samuel, Bani Israel akhirnya sepakat untuk minta diangkat seorang pemimpin oleh Nabi Samuel. Lalu dengan petunjuk dari Allah, Nabi Samuel mengangkat Tolut sebagai pemimpin. Tapi karena Tolut keturunan Bunyamin, banyak kalangan Bani Israel yang tidak setuju. Mereka ingin pemimpin dari keturunan Nabi dan Raja, seperti Levi, memiliki keturunan Musa, Harun dan Samuel, dan Yahuza yang memiliki keturunan Daud, Sulaiman. Karena Tolut keturunan Bunyamin, banyak yang melecehkan Tolut. Padahal Bunyamin masihlah salah satu dari 12 anak Nabi Israel atau Nabi Yakub. Di tengah keraguan Bani Israel, Allah menampakkan kekuasaannya dengan mengirimkan tabut Nabi Musa ke dekat pijakan Tolut. Di dalamnya ada tongkat Nabi Musa yang ternyata setelah diukur memiliki tinggi yang sama dengan tinggi badan Tolut. Lalu tongkat itu disimpan oleh Nabi Samuel. Nabi Samuel tahu bahwa Tolut adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk Bani Israel. Maka memimpinlah Tolut dalam peperangan melawan tentara-tentara Jalut. Nabi Daud adalah panglima perang tentara Tolut. Setelah wafatnya Tolut, Daud diangkat menjadi raja. Setelah Nabi Daud wafat, digantikan oleh anaknya Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman wafat, Bani Israel terpecah menjadi 2 bagian. Utara, kerajaan Israel. Selatan, kerajaan Judas. Kerajaan utara berpusat di Jericho, dan kerajaan selatan berpusat di Baitul Maqdis. Namun tidak lama berselang, kerajaan Israel diserang oleh kerajaan Assyrian pada tahun 730 sampai 722 sebelum Masehi. Akhirnya kerajaan yang digaungi oleh 10 keturunan Nabi Israel selain Yahuza dan Bunyamin runtuh. Berlangsung beberapa tahun lamanya, akhirnya kerajaan Juda yang berada di selatan yang digaungi oleh keturunan-keturunan Yahuza dan Bunyamin akhirnya juga runtuh, dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babilonia baru. Beberapa tahun kemudian, Persia mengalahkan kerajaan Babilonia baru.
barulah Bani Israel bisa kembali ke Tanah Suci. Hari ini di daerah Iran yang merupakan kekuasaan Persia dulunya, banyak kita temui orang-orang Yahudi. Juga bagi orang-orang Yahudi, Iran adalah tempat suci kedua setelah Baitul Maqdis. Bila orang Yahudi mengklaim nenek moyang mereka dulu diberi Baitul Maqdis, memang benar. Tapi apakah anak keturunannya juga